kemudian dinding sel itu yang coklat tua atau apa ini warnanya coklat ya. Ya, sekali lagi kalau kita bicara sel pada ilmu kayu, kita bicara sel yang sudah mati. Dan secara kimiawi dinding sel ini ya, dinding sel ini sel wall itu disusun oleh 3 komponen utama, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ya, ini adalah penyusun utama dinding sel. Nah, secara total kira-kira mungkin 99% ini, ya. 90%, bukan 9, tapi 90%, lebih sedikit lah ya, 90%. Yang 10% apa? Yang 10% ini ekstraktif dan abu, ya, abu. Ya, kalau selulosa, hemiselulosa, dan lignin itu mendominasi dinding sel, kalau ekstraktif itu keberadaannya di 2 tempat. Di sini ya, ini ada garis penuh, ada garis terputus-putus. Yang garis penuh itu mengarah ke lumen. Yang garis putus-putus mengarah ke dinding sel. Artinya bahwa ekstraktif sebagian besar berada di dalam lumen. Dan ada sebagian kecil yang berada di dalam dinding sel. Ya. Jadi keberadaan ekstraktif, baik yang berada di dalam lumen maupun di dalam dinding sel, itu keberadaannya hanya secara fisik saja. Secara fisik mengendap di dalam lumen maupun di dalam dinding sel. Karena keberadaannya secara fisik, maka ya, ekstraktif ini mudah dikeluarkan. Mudah dikeluarkan dari kayu, dan dikeluarkan dari dalam serbuk kayu. Ya. Anda bisa coba, kalau misalnya Anda punya serbuk, kemudian dicampur dengan air dingin maupun air panas, atau dicampur dengan pelarut, ya, aseton atau alkohol, kemudian diaduk, ya, maka dalam sekejap akan terjadi perubahan warna. Nah, perubahan warna itu mengindikasikan ekstraktif ini sudah keluar. Mudah sekali. Bagi Anda yang mungkin pernah atau sering minum jamu, ya, jamu godok, ya, itu kalau Anda menggodok jamu, akarnya atau daunnya apa, itu sebenarnya yang Anda keluarkan adalah ekstraktifnya. Ekstraktifnya Anda keluarkan, kemudian Anda minum. Jadi jamu yang Anda minum itu adalah ekstraktif. Ya, jadi mudah sekali mengeluarkan ekstraktif. Beda dengan ini, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Untuk mengeluarkan selulosa atau lignin atau hemiselulosa memerlukan perlakuan khusus, ya, dengan bahan kimia tertentu, dengan suhu tinggi, dengan tekanan tinggi, ya. Karena di antara mereka, ya, di antara mereka ini ada chemical bonding, ada ikatan kimia. Selulosa, hemiselulosa, dan lignin itu dia berikatan. Oleh karena itu untuk mengambil selulosa, untuk mengambil lignin, mengambil hemiselulosa, tidak hanya sekedar direndam saja, tapi harus diberi perlakuan khusus. Ya. Oke. Ini sebenarnya tadi penjelasan saya ada di sini, ya. Saya lewatkan saja. Nah, kemudian komponen kimia di dalam kayu itu diklasifikasikan menjadi 2 bagian besar, ya. Yang di sebelah kiri saya ini adalah kelompok senyawa yang mempunyai pM rendah. pM itu adalah bobot molekul, ya. Bobot molekul rendah. Kemudian ada kelompok yang mempunyai bobot molekul tinggi, yang sebelah kanan ini. Yang mempunyai bobot molekul tinggi, ya, yang sebelah kanan saya ini adalah senyawa-senyawa penyusun dinding sel. Ya, ada lignin, ada hemiselulosa, ada selulosa. Ini semuanya adalah penyusun dinding sel. Kemudian yang berbobot molekul rendah, ya, ini adalah yang tadi saya sebutkan sebagai ekstraktif dan abu atau kadar atau mineral. Ya. Ini termasuk kelompok
senyawa yang berbobot molekul rendah. Oke, kemudian secara unsur, ya, secara analisis unsur. Secara analisis unsur, tanaman atau kayu, ya, itu disusun oleh hanya 3 unsur. Yaitu CHO, ya, karbon, hidrogen, oksigen. Jadi hanya 3 unsur ini yang nyusun kayu. Ini kira-kira 99%. Ya. 99%. Yang 1% apa? Yang 1% adalah kadar abu, ya, atau mineral. Ini di sini ya 1%. Nah, di dalam tanaman atau di dalam dinding sel, yang tadi itu karbon, hidrogen, dan oksigen, kemudian dia membentuk senyawa polimer yang kompleks. Polimer ini kemudian membentuk struktur dinding sel. Ya. Jadi asal muasalnya hanya 3 unsur, CHO, karbon, hidrogen, oksigen, dia membentuk senyawa polimer, membentuk dinding sel. Nah, oke, saya ubah saja dengan seperti ini ya. Nah di sini, ya, saya ulangi lagi, karbonnya kira-kira 50% lah ya. Ada yang mengatakan 49. Kemudian hidrogen 5%, oksigen 5%, mineralnya itu atau organik, anorganiknya 1%. Saya ingin menyoroti sedikit ya di sini. Jadi kalau Anda punya kayu, di dalamnya itu ada karbon 50%. Ya. Di dalam sebuah kayu, itu ada karbon 50%. Apa artinya? Artinya kaitannya nih, itu dengan pemanasan global. Kaitannya dengan global warming. Ini sangat penting. Oleh karena itu, pohon atau hutan itu merupakan sesuatu yang seksi, ya, sesuatu yang seksi dalam kaitannya dengan global warming, dalam kaitannya dengan pemanasan global. Karena apa? Karena hutan mampu menyimpan karbon yang sangat besar. Ya. Anda pernah mendengar kalimat yang bunyinya begini, atau ucapan yang bunyinya begini. Hutan sebagai paru-paru dunia. Ya. Pernah dengar nggak? Nah ya, tadi tulisan, tadi ucapan, pidato-pidato. Ya. Hutan sebagai paru-paru dunia. Sebenarnya kalimat ini kalimat yang salah. Kalimat yang salah kaprah. Ada 2 salah kaprah dalam kalimat tadi. Ya, hutan sebagai paru-paru dunia. Paru-paru Anda, paru-paru manusia, itu apa fungsinya? Dia akan menyerap oksigen, mengeluarkan CO2. Ya. Sedangkan hutan, tanaman, itu menyerap CO2, mengeluarkan oksigen. Ya, jadi statement itu sudah terbalik. Salah kaprah. Kalau disebutkan sebagai hutan paru-paru dunia itu sudah salah. Salah kaprah yang kedua, bahwa dengan statement, dengan pernyataan seperti itu, seolah-olah ini bahwa oksigen yang dikeluarkan oleh tanaman itu yang menyebabkan kita menjadi segar, ya, karena sudah bisa bernapas. Ya. Kalau Anda ingat reaksi fotosintesis, ya, itu memang betul bahwa pohon mengeluarkan oksigen. Ya. Kan reaksi fotosintesisnya kan CO2 ditambah H2O, ya, menghasilkan glukosa atau karbohidrat plus oksigen. Jadi secara fotosintetik betul pohon mengeluarkan oksigen. Tetapi, ya, ada tetapinya. Oksigen yang dikeluarkan oleh tanaman, ya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan oksigen yang sudah ada di dalam atmosfer.
Jadi kandungan atau komposisi gas di dalam atmosfer ya itu paling tinggi itu N2 ya, nitrogen N2 itu kira-kira 78%. Kemudian ada oksigen itu 21%. Kemudian CO2 ini kecil 0,03%. Jadi karena kandungan oksigen sudah tinggi, ya, kemudian ada pohon yang mengeluarkan oksigen, ini seperti apa dalam peribahasa itu ya, seperti menggarami air laut, ya, tahu artinya ya, menggarami air laut. Air laut itu sudah asin, dikasih garam. Ya sama juga di sini, di atmosfer sudah banyak oksigen, kemudian dikeluarkan ada oksigen yang keluar dari pohon. Ya. Jadi konteks bahwa hutan sebagai paru-paru dunia adalah kaitannya dengan keberadaan karbon dioksida, bukan dengan oksigen. Ya. Tadi saya menyebutkan karbon dioksida itu kecil sekali, 0,03% ya, 300 ppm. Ya. Kan kecil dibandingkan dengan oksigen. Tapi kenapa orang meributkan karbon dioksida? Karena karbon dioksida itu sebagai biang kerok. Ya, karena karbon dioksida sebagai biang kerok di dalam kaitannya dengan global warming, di dalam kaitannya dengan pemanasan global. Karena sebagai biang kerok, maka karbon dioksida harus diturunkan. Walaupun tadi saya mengatakan kecil, tapi harus tetap diturunkan. Bagaimana cara menurunkan? Satu-satunya cara untuk menurunkan karbon dioksida yang gampang ya, yang murah dan gampang ya dengan menanam. Ya. Dengan menanam, kalau kita lihat reaksi fotosintesis dengan menanam, maka Anda akan menarik reaksi fotosintesis itu ke kanan. Ya. Reaksi ke kanan adalah reaksi pertumbuhan. Ya, pembentukan glukosa, pembentukan karbohidrat, pembentukan batang, pembentukan buah, pembentukan daun. Ya. Sebaliknya, yang di sebelah kiri ini, karbon dioksidanya akan berkurang. Terus berkurang. Ya. Jadi, kalimat hutan sebagai paru-paru dunia itu adalah kaitannya dengan tadi, fungsi hutan menyerap karbon dioksida. Ya. Tuh. Sekali lagi, bahwa satu-satunya cara, bukan satu-satunya cara ya, salah satu cara ini mengurangi karbon dioksida dengan menanam. Kenapa saya mengatakan salah satu cara? Karena ini kemarin saya membaca sebuah artikel di luar negeri, di Eropa itu ada suatu alat sedang dikembangkan, suatu alat raksasa yang mampu menyerap karbon dioksida di udara, ya, yang mampu menyerap karbon dioksida di atmosfer. Ya, itu salah satu caranya. Tapi yang paling bagus, yang paling murah, ya, yang paling aman adalah dengan menanam. Ya, itu inti daripada karbon yang 50% tadi. Kemudian ada anorganik 1%. Ya. Ada anorganik 1%. Ini bagi teman-teman silvikultur maupun teman-teman manajemen itu mungkin penting ya. Apa artinya ini? Kalau dalam kayu, di dalam tanaman ada senyawa mineral atau abu, ya, 1%. Yang dimaksud dengan anorganik itu adalah misalnya kalium, kalsium, ya, magnesium, natrium dan lain-lain ya. Ya, jadi semacam pupuk lah ya, pupuk organik. Angka 1%, misalnya gini, kalau nanti Anda bekerja di perusahaan kehutanan, kemudian menebang, ya, menebang kayu. Kalau Anda mengeluarkan 100 ton kayu dari dalam hutan, itu artinya sama saja dengan Anda mengeluarkan 1 ton
mineral dari dalam hutan. Nah, karena kandungan di dalam kayu itu 1% kandungan mineralnya. Ya. Jadi bayangkan kalau setiap hari Anda keluarkan 100 ton kayu, 100 ton kayu, 100 ton kayu, ya, maka lama-lama lahan itu menjadi kurus karena mineralnya dikuras, ya, melalui pemanenan kayu. Oleh karena itu, kalau tidak diberi pemupukan, maka pada penanaman berikutnya pasti pertumbuhannya akan jelek. Jadi pada periode berikutnya, maka pada saat menanam itu harus diberi pupuk. Mineral itu harus dikembalikan ke dalam hutan. Ya. Pengembalian mineral itu tidak hanya sekedar dengan pupuk pabrik, dengan pupuk buatan, dengan NPK misalnya, tidak cukup dengan NPK. Karena mineral yang Anda keluarkan itu semuanya, ya, semua mineral yang ada dalam tanah Anda keluarkan. Jadi pengembalian yang baik adalah Anda mengembalikan dalam bentuk pupuk kompos, ya. Pupuk kompos atau abu bekas pembakaran kayu. Karena dengan pupuk kompos atau dengan abu itu akan mengembalikan 100% mineral yang ada di dalam tanah tadi. Ya. Jadi sekali lagi 1% ini penting untuk diperhatikan, ya, untuk diperhatikan. Oke, ini kemudian secara kuantitatif, ya, karena ada kayu daun jarum, ya, itu di sini ada softwood, kemudian ada daun lebar atau hardwood. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, softwoodnya itu kayu daun jarum, kayu hardwoodnya itu kayu daun lebar. Ya. Sorry, sebelum saya lanjutkan, kalian tuh sekarang semester berapa? Semester 3, Pak. Tiga. Oke. Jadi mungkin belum begitu familiar, ya, dengan terminologi kehutanan, ya. Softwood itu kan kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu kan kayu lunak. Yang hardwood kayu keras, ya. Tetapi orang kehutanan, orang teknologi, softwood itu tidak diterjemahkan sebagai kayu lunak, tapi kayu daun jarum, ya. Yang hardwood tidak diterjemahkan sebagai kayu keras, tapi kayu daun lebar. Ya. Sebab di lapangan banyak softwood yang kayunya keras. Ada juga hardwood yang kayunya lunak. Ya. Jadi terjemahan softwood adalah kayu daun jarum, terjemahan hardwood adalah kayu daun lebar. Ya. Softwood misalnya yang populer adalah pinus. Ya. Hardwood misalnya yang populer misalnya adalah kayu jati, kayu sengon, mangim, dan lain-lain. Kemudian secara kuantitatif, ya, komponen kimia. Itu tadi saya sudah jelaskan, ada selulosa, hemiselulosa, lignin, ekstraktif, dan abu. Ya. Pada kayu daun jarum, kandungan selulosa antara kayu daun jarum dengan kayu daun lebar itu sama. Kandungannya sama. Jumlahnya sama, ya. 45-50%. Susunannya juga sama. Struktur kimianya juga sama. Disusun oleh glukosa. Nanti di belakang saya akan jelaskan yang membedakan selulosa kayu daun jarum dengan kayu daun lebar adalah panjang rantainya atau derajat polimerisasinya. Ya, panjang rantai. Itu yang membedakan. Kemudian hemiselulosa. Pada kayu daun lebar lebih tinggi kandungannya dibandingkan pada kayu daun jarum. Nanti kita akan jelaskan struktur kimianya juga beda antara kayu daun jarum dengan kayu daun lebar. Demikian juga lignin. Secara kuantitatif pada kayu daun jarum lebih tinggi dibandingkan pada kayu daun lebar. Strukturnya juga beda. Ya. Struktur kimianya juga beda. Lignin kayu daun jarum dengan lignin kayu daun lebar. Ekstraktif juga begitu. Ya. Pada kayu daun lebar kandungannya lebih tinggi. Apalagi kayu daun lebar tropis. Ya. Kayu daun lebar tropis itu kandungan ekstraktifnya lebih tinggi.
Kemudian abu, kalau ibu itu sama ya, lebih 1%. Jadi abu itu kurang lebih 1% untuk abu kayu ya. Tapi kalau abu atau kadar abu misalnya bahan baku yang lain, misalnya kadar abu dari batang sagu, atau kadar abu dari batang sawit, atau kadar abu dari batang rotan atau bambu itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Kalau kadar abu pada sagu bisa mencapai 5-6%, pada sawit juga sekitar itu ya, sekitar 5%. Ya. Jadi ini analisis kuantitatif dari komponen-komponen kayu ya. Kemudian nah, ini ada satu gambar 3 dimensi. Ini adalah gambar di dalam dinding sel ya. Jadi di dalam dinding sel itu bentuknya seperti ini. Ada selulosanya, ini yang hijau ya, yang lurus. Kemudian ada lignin, ini yang coklat. Kemudian ada hemiselulosa, ini yang kayak benang nih, yang kayak benang. Ya. Jadi selulosa sebagai struktur utama dalam dinding sel. Dia akan menentukan kekuatan kayu dan lain-lain. Kemudian lignin, ini yang coklat ya. Itu dia berfungsi seperti perekat ya. Merekatkan komponen-komponen di dalam dinding sel. Kemudian ini sebagai komponen pendukung nih, hemiselulosa, yang benang-benang ini. Nah, mereka ini saling berkait. Ada chemical bonding, ya, ada ikatan kimia antara yang satu dengan yang lain. Ya. Nah, ekstraktif itu kalau ini di dinding sel, ya dia ekstraktifnya ada di sini, tapi memang sedikit ekstraktif yang ada di dalam dinding sel. Sebagian besar ekstraktif ada di dalam lumen. Ya. Oke, sekarang kita ke selulosa ya. Jadi ini yang akan kita bicarakan ini, selulosa. Yang lurus ya, rantainya lurus. Anda bisa lihat antara perbedaan selulosa dengan hemiselulosa. Kalau hemiselulosa ini ada percabangan nih. Dia bercabang, kemudian rantainya juga pendek. Ya. Cabang rantainya pendek. Tapi kalau selulosa, dia rantainya lurus. Rantainya lurus dan tidak punya percabangan. Ya. Oke. Jadi selulosa itu merupakan polimer alami yang paling melimpah. Ya. Kalau di dalam sebuah tanaman atau dalam sebuah batang kayu, kandungan yang paling tinggi adalah selulosa. Ya. Kira 45-50%. Kemudian berikutnya hemiselulosa atau lignin, hampir sama lah ya. Kandungan lignin dengan hemiselulosa kira-kira hampir sama. Jadi kandungan selulosa dalam tanaman itu yang paling tinggi. Ya. Nah, yang menjadi ciri khas selulosa ya, untuk nanti Anda bisa membandingkan dengan hemiselulosa, yang pertama adalah selulosa disusun oleh satu jenis monomer. Ini yang nomor 2 ya, poin nomor 2. Selulosa disusun oleh satu jenis monomer, yaitu namanya ya beta D-glukosa atau beta D-glukopiranosa. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi saya perlihatkan dalam gambar, rantainya panjang tidak bercabang. Ya. Jadi lurus, rantainya lurus tidak bercabang. Yang ketiga, ini DP-nya, DP adalah derajat polimerisasi. Ya. Derajat polimerisasinya itu bisa mencapai 10.000. Jadi maksudnya, derajat polimerisasi adalah jumlah monomer yang menyusun rantai selulosa. Jadi kalau DP-nya 10.000, berarti rantai itu terdiri dari 10.000 monomer. Ya, 10.000 glukosa. Ya, saya kira itu yang penting. Kemudian selulosa alami paling murni terdapat pada serat kapas. Ya. Jadi kalau Anda punya serat kapas, kalau Anda punya kapas, itu kandungan selulosanya 99%. Artinya hampir 100% dari kapas itu adalah selulosa.
Jadi sangat tinggi kandungan selulosanya. Oke. Nah, ini adalah monomer penyusun selulosa ya, namanya beta deglukosa. Anda tidak perlu menghafalkan struktur kimianya ya, saya kira tidak perlu. Yang penting adalah bahwa struktur dasar atau monomer dari selulosa adalah yang namanya beta deglukosa atau beta deglukopiranosa. Ya, ini unit dasarnya, monomernya. Jadi glukosa dia bergabung dengan glukosa, bergabung dengan glukosa, bergabung dengan glukosa terus ya sampai panjang membentuk rantai selulosa. Ya. Ya, kalau pengen tahu strukturnya glukosa seperti apa ya ini. Tapi tidak perlu Anda menghafalkan struktur ini ya. Ini kemudian ini kandungan selulosa beberapa bahan. Ya. Yang tadi saya mengatakan kapas itu hampir 100%. Kapas itu terdiri dari selulosa. Kemudian ada rami. Jadi semua tanaman mengandung selulosa. Semua tanaman mengandung selulosa. Nah, kemudian ini adalah struktur molekul selulosa. Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa unit dasar atau monomer penyusun selulosa adalah beta D-glukosa atau beta D-glukopiranosa. Ya. Ya, saya ingin tekankan bahwa beta ya itu harus disebutkan beta D-glukosa. Sebab nanti ada pati ya. Ada pati ya, yang dia katanya adalah alfa glukosa, alfa D-glukosa. Ya. Jadi monomer-monomer di dalam selulosa ya beta D-glukosa dia berikatan satu sama lain dengan ini katanya ya dengan 1,4 beta membentuk rantai yang panjang, bentuk rantai selulosa. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh glukosanya hanya 2 ya. Dalam kenyataannya kalau tadi 10.000 ya, berarti ada 10.000 unit glukosa. Ya, kalau ini contoh hanya 2. Panjang terus memanjang ya sampai 10.000 ya. Ini contoh polimer dari selulosa. Kemudian kita menginjak pada sifat-sifat selulosa. Jadi pada rantai selulosa ini sekali lagi tidak perlu Anda fokus kepada struktur, tapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa ujung-ujung selulosa itu mempunyai sifat yang berbeda. Ya, ujung selulosa. Ujung yang satu itu yang sebelah ini ya, itu namanya ujung yang tidak mudah tereduksi. Yang sebelah kanan saya adalah ujung yang mudah tereduksi. Dia sangat reaktif. Ini sifat ini penting, ya, kenapa? Nanti implikasinya adalah pada pembuatan kertas. Implikasinya pada pembuatan pulp dan kertas. Ya. Jadi sekali lagi, rantai selulosa, kedua ujungnya mempunyai sifat yang berbeda. Satu ujung dia bersifat non-reducing, dia lebih stabil. Satu ujung bersifat reducing, dia lebih aktif, reaktif. Ya. Nah, implikasinya adalah pada pembuatan pulp dan kertas. Jadi disebut dengan proses pulping ya. Di proses pulping itu proses pembuatan pulp. Proses pulping tujuannya adalah menghilangkan lignin. Menghilangkan lignin sehingga sisanya adalah selulosa.
Nah, itu yang kita kenal sebagai pulp. Nah, tentu yang kita harapkan adalah selama proses pemasakan, selama proses pulping, yang kita harapkan adalah selulosanya itu utuh, tidak rusak, ya, tidak rusak, tidak terdegradasi. Tetapi karena selulosa mempunyai ujung yang reaktif, ini ya, ujung yang mudah tereduksi, maka selama proses pembuatan pulp, ujung-ujung ini terkelupas, ya, terkelupas demi satu, terkelupas. Reaksi ini disebut dengan reaksi pengelupasan rantai. Ya, reaksi pengelupasan rantai, sehingga derajat polimerisasi selulosa pada pulp itu sudah kecil, lebih kecil dibandingkan dengan derajat polimerisasi pada kayu. Derajat polimerisasi selulosa pada awalnya pada kayu. Ya. Kalau tadi saya mengatakan derajat polimerisasi selulosa pada kayu itu sekitar 10.000, setelah dimasak jadi pulp, derajat polimerisasi selulosanya itu hanya 1.000. Ya. Jadi 90% sudah terkelupas melalui reaksi pengelupasan rantai. Tentu ini sangat berimplikasi kepada sifat pulp, sifat kertas yang dihasilkan. Ya. Karena rantainya semakin pendek, maka kekuatan kertasnya menjadi menurun. Ya. Kemudian rendemennya juga menurun. Ya. Tapi sekarang itu ada teknologi untuk menghentikan reaksi pengelupasan rantai ini sedini mungkin. Ya, ada teknologi dengan cara apa? Saya nggak tahu ini ada nggak di sini. Sorry. Nah ini ya. Oke, saya akan bacakan lagi di sini bahwa implikasi dari sifat reducing end pada proses pembuatan pulp. Ya. Yang proses pulping adalah proses pelarutan lignin, sehingga yang dihasilkan adalah selulosa. Pada proses pulping diharapkan tidak terjadi kerusakan pada selulosa, ini seperti penjelasan saya tadi ya. Tapi karena adanya sifat reducing end group, pada proses pulping akan terjadi degradasi selulosa. Ya. Jadi selama proses pulping, ujung rantai yang mudah tereduksi akan terkelupas melalui reaksi pengelupasan rantai, atau di sini saya sebutkan sebagai peeling off, ya, reaction. Hal ini menyebabkan menurunkan rendemen dan menurunkan sifat kertas yang dihasilkan. Untuk itu, maka reaksi pengelupasan rantai harus dihentikan sedini mungkin. Bagaimana caranya? Nah ini ada caranya ya. Bagaimana mencegah peeling off atau menghentikan reaksi peeling off? Ya, untuk mencegah peeling off, maka di dalam proses pulping ini kemudian ditambahkan EQ, anthraquinone, ya, anthraquinone atau EQ, yang dapat berfungsi meningkatkan rendemen, meningkatkan sifat fisik, dan mempercepat proses pulping. Ya. Tapi ingat bahwa walaupun sudah ditambahkan EQ, anthraquinone, pada proses pulping tetap saja masih terjadi reaksi pengelupasan rantai. Ya. Tapi dengan adanya EQ, maka reaksi itu akan bisa berhenti sedini mungkin. Ya, sedini mungkin. Oke, ya itu salah satu sifat dari selulosa. Nah, kemudian ini adalah makromolekul. Jadi yang tadi saya jelaskan adalah rantai selulosa yang single ya, rantai single yang tadi ada sifat reducing end dan non-reducing end, itu adalah rantai selulosa yang single. Nah, setelah ini saya akan jelaskan mengenai makromolekul selulosa atau sering disebut dengan supramolekul selulosa, yaitu gabungan antara selulosa, gabungan antara beberapa selulosa, ya, kemudian nanti membentuk mikrofibril, membentuk fibril, membentuk serat, sampai membentuk pohon, sampai membentuk dinding sel. Ya, itulah disebut dengan
supramolekul selulosa. Misalnya ini. Jadi antara rantai selulosa yang satu dengan rantai selulosa yang lain itu berikatan, ya, melalui ikatan hidrogen. Ini ada molekul selulosa. Beberapa molekul selulosa membentuk fibril elementer. Beberapa fibril elementer membentuk mikrofibril. Beberapa mikrofibril membentuk fibril. Beberapa fibril membentuk fiber. Ya. Beberapa fiber membentuk dinding sel. Ya. Dan seterusnya. Beberapa dinding sel akhirnya membentuk jaringan, membentuk batang pohon. Ya. Jadi itulah urutan-urutan. Mulai dari rantai selulosa sampai terbentuknya sebuah pohon. Ya. Seperti ini. Ya. Seperti gambar ini. Ya. Jadi kita bisa menjelaskan mulai dari pohon atau mulai dari rantai selulosa, sama saja. Oke, sekarang mulai dari rantai selulosa. Ini yang tadi sudah kita jelaskan. Selulosa itu apa? Ya, terdiri dari disusun oleh monomer beta D-glukosa melalui ikatan 1,4 beta. Kemudian dia ujung-ujungnya ada yang bersifat reaktif, ada yang stabil. Beberapa rantai selulosa kemudian dia bergabung, ya, untuk mikrofibril dan seterusnya. Ini nanti Anda bisa lihat sini, ya. Kenapa bisa terjadi ikatan seperti ini? Karena di dalam rantai selulosa itu banyak OH, ya. Jadi formasi supramolekul terjadi karena adanya gugus fungsi yang dapat berinteraksi dengan gugus fungsi yang lain. Apa itu gugus fungsi apa yang ada? Yaitu gugus fungsi OH. Ini ada di sini, ini ya. Jadi gugus fungsi dalam molekul selulosa adalah OH yang berperan sebagai membentuk tadi mulai dari selulosa sampai kepada struktur supramolekul. Yang pertama. Yang kedua, gugus OH ini juga berperan terhadap sifat fisis dan kimia rantai selulosa. Ya. Jadi gugus OH ada dua fungsi, berperan terhadap sifat fisis dan mekanis rantai selulosa. Yang kedua berperan di dalam pembentukan supramolekul sampai terbentuk tadi batang, ya, seperti batang. Nah, ikatan OH tadi itu ada dua jenis. Yang pertama yang namanya ikatan, nih coba Anda perhatikan, ikatan intramolekul, kemudian ikatan intermolekul. Ikatan intramolekul adalah ikatan OH yang terjadi antara OH yang satu dengan OH yang lain, tapi masih dalam rantai yang sama, ya, masih dalam rantai yang sama. Itu dengan ikatan intramolekul. Sedangkan ikatan intermolekul adalah ikatan OH yang satu dengan OH yang lain, ikatan OH pada satu rantai dengan OH pada rantai tetangganya, ya, dengan OH pada rantai tetangganya. Jadi dengan demikian maka ikatan intermolekul inilah yang nanti akan membentuk supramolekul, ya, karena dia sudah berikatan dan mengikat antara satu rantai dengan rantai selulosa tetangganya. Ya. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini bahwa ikatan intramolekul itu dia berperan, ya, terhadap sifat fisis dan sifat kimia rantai selulosa, ya, karena dia memang ikatannya OH yang satu dengan OH yang lain pada rantai yang sama. Sedangkan ikatan intermolekul, ya, jenis ikatan ini berperan terhadap pembentukan struktur supramolekul selulosa, ya, karena dia ikatannya antara OH pada rantai yang satu dengan OH pada rantai tetangganya. Gitu seterusnya, ya, sampai membentuk supramolekul. Kemudian ada yang berikutnya adalah sifat selulosa. Jadi kumpulan selulosa itu tadi saya sebutkan sebagai mikrofibril atau
serat, boleh Anda menyebutnya sebagai serat selulosa. Ya. Gambarnya seperti ini. Ya. Ini adalah kumpulan-kumpulan serat selulosa. Nah, ada dua. Ada sifat yang penting, yaitu pada serat selulosa itu ada yang namanya daerah kristalin. Ya. Kemudian ada namanya daerah amorf. Daerah kristalin adalah bagian mikrofibril yang merupakan daerah teratur. Ini teratur. Kemudian daerah amorf ini daerah yang tidak teratur. Bagian mikrofibril yang tidak teratur. Ya. Nah, ini ada data bahwa derajat kristalinitas selulosa pada kayu itu kira-kira 89-96%. Sisanya itu 4-11% itu adalah daerah amorf. Ya. Nah, tentu ini akan berkonsekuensi terhadap sifat kayu maupun sifat pengolahannya. Ya. Oke, sebentar saya minum dulu. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kristalinitas atau sifat kristalin dan sifat amorf hanya ada pada serat selulosa atau struktur mikrofibril. Ya. Bukan terjadi, ya. Jadi daerah kristalin dan daerah amorf tidak terjadi pada sebuah rantai selulosa, bukan. Ya. Tapi pada kumpulan selulosa yang disebut dengan mikrofibril maupun serat. Sehingga kalau Anda perhatikan di sini ada derajat kristalinitas selulosa, ini sebenarnya salah. Ya. Yang betul adalah derajat kristalinitas serat selulosa. Ya. Atau derajat kristalinitas mikrofibril. Bukan selulosa. Kalau kita bicara selulosa itu berarti kita bicara pada single, ya, rantai tunggal. Oke, kita lanjutkan sifat-sifat selulosa. Selulosa itu tidak larut dalam kebanyakan pelarut. Beda dengan hemiselulosa. Kalau hemiselulosa itu mudah larut. Kenapa selulosa tidak larut? Ya, karena tadi ya, sifat kekakuan, ada ikatan inter dan intramolekul, kemudian adanya kristalinitas. Ya. Karena tadinya ada daerah kristalin, itu yang menyebabkan selulosa tidak larut. Ya. Tetapi ada beberapa pelarut yang bisa menghancurkan selulosa. Salah satunya adalah ini, ya. Selulosa dapat terdegradasi dalam larutan asam skuat. Di selulosa akan larut di dalam H2SO4 kuat, H2SO4 pekat, H2SO4 72%. Ya. Ini terjadi pada saat tidak ada praktikum, ya. Jadi kalau kita akan mengambil lignin dari dalam kayu, ya. Kalau saya punya kayu, saya ingin mengambil ligninnya, maka karbohidratnya itu harus dihancurkan. Ya. Biasanya yang kita lakukan adalah dengan menambahkan, jadi ada serbuk, ditambahkan asam H2SO4 72%, maka karbohidratnya itu akan larut. Karbohidratnya itu akan hancur. Sisanya adalah lignin. Ya, sisanya ada lignin. Ya. Jadi walaupun tadi dikatakan selulosa tidak larut dalam kebanyakan pelarut, tetapi selulosa dapat larut di dalam H2SO4 72%. Nah, bagaimana Anda bisa memperoleh selulosa? Nah, di dalam kayu atau karbohidrat di dalam kayu
itu disebut sebagai holoselulosa. Jadi merupakan gabungan. Ya. Holoselulosa itu fraksi karbohidrat total, gabungan antara selulosa dengan hemiselulosa. Jadi setelah kita peroleh holoselulosanya, ya tinggal kita pisahkan saja dengan pelarut tertentu, maka kita akan bisa memperoleh selulosa dan hemiselulosa. Ya. Dan bagaimana memperoleh holoselulosanya? Nah, biasanya ini yang kita lakukan. Ya. Jadi holoselulosa dapat diperoleh dengan cara delignifikasi, hilangkan lignin ya, yang terdapat di dalam serbuk dengan klorinasi atau dengan sodium klorid dan lain-lain. Jadi dengan senyawa-senyawa ini, maka komponen-komponen lignin akan hilang, sehingga yang akan diperoleh adalah holoselulosa ya, seperti ini. Jadi diserbuk, kemudian direaksikan ya dengan klorinasi atau dengan sodium klorid, maka ligninnya akan hilang, ligninnya akan terlarut, sisanya adalah holoselulosa yang terdiri, yang nanti kita pisahkan menjadi selulosa dan hemiselulosa seperti ini ya. Sorry. Nah, ini ya. Jadi setelah holoselulosa kita peroleh, kemudian dilarutkan dengan KOH atau NaOH ya, sekian persen, maka hemiselulosanya akan terlarut sehingga akan diperoleh endapan selulosa. Dan biasanya di dalam praktikum untuk mahasiswa, setelah kita memperoleh holoselulosanya, kita ukur selulosanya. Lebih mudah ya. Kemudian pengurangan atau holoselulosa dikurangi selulosa, itulah jumlah dari hemiselulosa. Oh, ini saya ada yang kelewat ya. Jadi kita bicara isolasi selulosa. Jadi bisa dilakukan pemisahan dari holoselulosa. Yang kedua, bisa isolasi langsung. Yang ketiga dengan hidrolisis ya. Tapi saya kira ini tidak gitu penting bagi Anda. Ya. Saya akan langsung ke sini saja. Ya. Jadi selulosa itu ada namanya beta selulosa. Ada namanya alpha selulosa, ada beta selulosa, ada gamma selulosa. Ya. Jadi setelah Anda memperoleh selulosa, bagaimana cara memisahkan alpha, beta, dan gamma? Ya. Jadi selulosanya kita larutkan dengan NaOH 17,5%. Maka sebagian akan larut, sebagian tidak larut. Ya. Yang tidak larut ini adalah alpha selulosa. Kemudian yang larut setelah dinetralkan dengan asam, sebagian akan mengendap. Inilah beta selulosa. Dan yang tidak mengendap, yang tetap dalam bentuk larutan, itu adalah gamma selulosa. Jadi kita penting ya untuk mengetahui ya, alpha selulosa. Untuk apa? Jadi dengan mengetahui persentase alpha selulosa, maka kita akan tahu apakah kayu itu baik atau tidak baik digunakan sebagai bahan baku rayon. Ya. Rayon tahu ya, rayon itu adalah bahan baku untuk garmen, untuk baju, untuk pakaian. Ya. Jadi kita bisa membuat baju, kita bisa membuat pakaian dari kayu ya, dengan cara memproduksi rayon. Ya. Jadi setelah dapat selulosa, kemudian berikutnya adalah rayon. Nah, untuk bisa sebagai syarat ya, bahwa kayu itu bisa digunakan untuk rayon, itu biasanya kita lihat dulu alpha selulosanya. Alpha selulosanya itu di atas 80%, itu biasanya bagus ya. Kayu itu bagus, kayu itu baik digunakan sebagai rayon. Ini tadi saya mengatakan ya, ada perbedaan, ada persamaan dan perbedaan selulosa kayu daun jarum dan kayu daun lepar. Persamaannya apa? Persamaannya disusun oleh molekul yang sama. Ya.
yaitu beta-D-glukopiranosa atau beta-D-glukosa. Kemudian secara kuantitatif kandungannya juga sama, kira-kira 45 sampai 50%. Lalu apa bedanya? Bedanya terletak pada panjang rantai, pada derajat polimerisasi. Di serat selulosa kayu daun jarum lebih panjang dibandingkan dengan kayu daun lebar. Sehingga di dalam perdagangan, ya, di dalam perdagangan pulp itu ada istilah serat panjang dan serat pendek, ya. Long fiber dan short fiber, yang tentu harganya beda. Ya. Harga serat panjang itu lebih tinggi dibandingkan dengan serat pendek. Kalau Anda perhatikan, ya, kalau Anda coba lihat data statistik ekspor impor, ya. Indonesia ini mengekspor bulk. Indonesia mengekspor bulk. Tapi pada saat yang bersamaan, Indonesia juga mengimpor bulk. Ya, sekali lagi, Indonesia mengekspor bulk, tapi pada saat yang bersamaan, Indonesia juga mengimpor bulk. Ini kalau tidak dipahami betul, orang jadi tanda-tanya, kok bisa? Ya, bisa, ya. Sebab yang kita ekspor itu adalah pulp serat pendek yang dari Acacia mangium, ya. Jadi pulp yang di Indonesia itu sebagian di ekspor, kemudian sebagian digunakan untuk bahan baku industri kertas di dalam negeri. Nah, untuk membuat kertas maka kayu serat pendek tadi harus dicampur dengan serat panjang. Oleh karena itu, kita masih perlu mengimpor serat panjang karena tidak ada pabrik pulp serat panjang di Indonesia. Ya. Jadi di dalam pabrik kertas itu biasanya dicampur kira-kira 10-15% serat panjangnya. Ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan ikatan serat, untuk meningkatkan kekuatan kertas yang dihasilkan. Dan ini pemanfaatan dari selulosa. Ya. Jadi selama ini yang dimanfaatkan adalah ini untuk bagian atas ini, ya, kertas, rayon, dan lain-lain. Tapi sesungguhnya gambar ini adalah gambar teori, ya. Secara teoritis dari selulosa kita bisa menghasilkan berbagai macam produk, ya, yang ada dalam gambar ini. Misalnya poliamida, poliester, ya, polikarbonat, poliuretan, dan lain-lain. Di mana bahan-bahan ini sekarang ada di pabrik, bahan-bahan ini ada di toko, ya, di toko bangunan maupun di toko kimia. Tetapi dibuat dari minyak bumi, ya. Padahal minyak bumi akan habis. Oleh karena itu, ke depan kalau minyak bumi akan habis, mau tidak mau kita harus buat sumber-sumber alternatif. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan selulosa, ya, melalui jalur ini, ya, maka akan dihasilkan produk-produk seperti ini, ya. Oke, kok nggak mau. Oke, sekarang berikutnya adalah kita bicara hemiselulosa, ya. Memang tidak banyak hemiselulosanya, bahannya, ya. Saya ini saja. Nah, ini ada gambar ini, ya. Ini gambar proses pembentukan selulosa dan hemiselulosa di dalam tanaman. Jadi semula, ya, berapa puluh tahun yang lalu, ya, itu orang berpendapat bahwa hemiselulosa adalah bahan antara di dalam proses
pembentukan selulosa. Ya. Jadi ini ada gula, kemudian ini adalah proses pembuatan selulosa. Nah, di tengah-tengah ini ada bahan antara yang disebut dengan hemiselulosa. Tapi kemudian teknologi berkembang, penelitian berkembang, akhirnya kemudian diputuskan bahwa teori itu salah. Yang benar adalah jalur pembuatan selulosa itu tersendiri. Jalur pembuatan hemiselulosa juga tersendiri. Jadi tidak ada yang namanya bahan antara. Ya, jadi sekarang itu kemudian disimpulkan bahwa jalurnya berbeda. Ya, tadi saya mengatakan bahwa selulosa terdiri dari satu jenis monomer, ya, yaitu beta D glukosa. Karena terdiri dari satu jenis monomer, maka selulosa sering disebut sebagai homopolisakarida. Sedangkan hemiselulosa karena terdiri dari banyak monomer, maka sering disebut sebagai heteropolisakarida. Ya, itu bedanya. Kenapa disebut homopolisakarida? Kenapa disebut sebagai heteropolisakarida? Ya. Oke, jadi ini ada poin-poin untuk membedakan selulosa dengan hemiselulosa. Ya. Yang pertama, hemi disusun oleh berbagai jenis gula. Ya. Maka disebut dengan heteropolisakarida. Apa jenis gula tadi? Ya nanti di belakang ada ya, misalnya glukosa, galaktosa, ramnosa, silosa, rabinosa, dan lain-lain. Ya. Itu yang pertama, bahwa disusun oleh berbagai macam jenis gula. Yang kedua, rantainya pendek, antara 100 sampai 200. Sedangkan selulosa itu bisa mencapai 10.000. Yang ketiga, rantainya bercabang. Selulosa tidak bercabang. Ya. Kemudian berikutnya yang perbedaan yang signifikan adalah ini, dia mudah larut dalam air. Ya, jadi hemiselulosa itu mudah larut di dalam air. Nah, ini adalah jenis-jenis monomer penyusun hemiselulosa ya. Ada silosa, rabinosa, glukosa, manosa, galaktosa. Jadi beda sekali dengan penyusun atau monomer-monomer penyusun selulosa. Ya, kalau monomer penyusun selulosa hanya satu jenis, beta D glukosa. Nah, ini ya. Tadi juga saya mengatakan di awal ada perbedaan hemiselulosa kayu daun jarum dan hemiselulosa kayu daun lebar. Nah, di sini bedanya. Nah, sebelum itu saya ingatkan lagi, secara kuantitatif, hemiselulosa pada kayu daun lebar lebih tinggi dibandingkan dengan hemiselulosa pada kayu daun jarum. Ya, itu secara kuantitatif. Secara struktur juga berbeda. Nah, di sini bedanya. Ya, ini hemiselulosa pada softwood, ya, pada kayu daun jarum itu didominasi oleh ini galaktoglukomanan dan glukomanan. Ya. Galaktoglukomanan dan glukomanan. Sedangkan jadi kalau saya tidak akan menampilkan yang strukturnya, ya. Sedangkan hemiselulosa pada kayu daun lebar ya, itu didominasi oleh silan atau glukoronoksilan. Ya. Jadi kalau ada hemiselulosa yang kandungan silannya tinggi, kandungan glukomanannya rendah, itu adalah kayu daun lebar. Sebaliknya, kalau ada hemiselulosa, glukomanannya tinggi, silannya rendah, maka itu adalah kayu daun jarum, ya. Jadi itu perbedaannya. Jelasnya di sini, ya. Ini kayu daun jarum versus kayu daun lebar. Coba Anda lihat di sini. Untuk kayu daun lebar, silanya tinggi, ya, dibandingkan pada kayu daun jarum. Glukomanannya rendah. Untuk kayu daun jarum, ya, glukomanannya tinggi, silanya itu lebih rendah. Jadi kayu daun jarum, kandungan manosa dan galaktosanya tinggi.
Di sini sekali lagi ya, sorry, ada galaktoglukomanan itu berarti terdiri dari galaktosa, glukosa, dan manosa. Ini glukomanan itu berarti terdiri dari glukosa dan manosa. Nah, kembali ke kalimat ini bahwa kayu daun jarum itu adalah atau hemiselulosa kayu daun jarum kandungan manosa dan galaktosanya tinggi. Kayu daun lebar kandungan silosanya itu tinggi. Nah, itu yang membedakan kayu daun jarum dengan kayu daun lebar. Saya langsung ke sini saja. Ya. Ini ada jenis-jenis kayu. Ya, yang paling kiri. Ya, wood species, jenis-jenis kayu. Ini ada 1, 2, 3. Ada 13 jenis kayu. Ya. Ini kayu dari luar negeri. Ada balsam fir, ada Douglas, ada Scott pine, sampai kepada grey alder. Ini kayu-kayu dari luar negeri. Saya tidak tahu, terus terang saja, apakah itu kayu daun jarum atau kayu daun lebar. Tapi nanti saya akan tahu apakah itu kayu daun jarum atau kayu daun lebar setelah saya melihat data hemiselulosanya. Nah, misalnya ini, ya. Pertama kita lihat selulosanya. Hampir sama ini selulosanya, ya. 40 sampai 45%. Tidak ada perbedaan kayu daun lebar dengan kayu daun jarum. Dan juga ini, yang paling kanan ini adalah pati, ya, kadar pati, ya, 2 sampai 3%. Kemudian ini adalah hemiselulosa, kandungan glukomananya. Ya, jadi di dalam tabel ini ada jenis-jenis kayu yang glukomananya tinggi, tapi silanya rendah. Ya. Ada juga jenis-jenis kayu yang glukomananya rendah, tapi silanya tinggi. Ya. Jadi perbedaan ini saya bisa mengatakan bahwa kayu yang kandungan glukomananya tinggi dan silanya rendah ini adalah kayu daun jarum. Nih, yang hijau ini. Kayu daun jarum. Jadi kayu nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini adalah kayu daun jarum. Ya. Karena apa? Karena glukomananya tinggi, silanya rendah. Sebaliknya, ini kayu nomor 7 ya, dari red maple sampai ke bawah. Ini karena silanya tinggi, glukomananya rendah, maka saya bisa mengatakan bahwa kelompok ini adalah kelompok kayu daun lebar. Ya. Ya, mudah-mudahan Anda paham bagaimana membedakan kayu daun lebar dengan kayu daun jarum dari sisi sifat hemiselulosanya. Oke, kemudian, nah ini saya kira tadi sudah ya, bagaimana perbedaan selulosa dan hemiselulosa. Selulosa disusun oleh satu jenis, yaitu beta-D-glukosa. Hemiselulosa disusun oleh banyak jenis. Ya, ada glukosa, galaktosa, silosa, manosa. Yang kedua, selulosa rantainya tidak bercabang, hemiselulosanya rantainya bercabang. Selulosa DP-nya 10.000, hemiselulosa DP-nya 200. Ya. Kemudian selulosanya tidak larut air, hemiselulosanya larut air. Nah, sama dengan pemanfaatan dari selulosa, pemanfaatan hemiselulosa juga ini masih belum, ya, belum. Padahal kalau dari gambar ini, dari hemiselulosa kita bisa memanfaatkan berbagai macam produk-produk polimer ini. Ada resin polimer, nilon, ya, poliuretan, akrilat, di mana bahan-bahan ini sekarang ini ada tapi dibuat dari minyak bumi. Ya. Suatu saat kalau minyak bumi habis, itu kita perlu bahan alternatif, yaitu kayu, ya, dengan memanfaatkan hemiselulosa dan selulosanya. Yang sederhana saja misalnya, ini kayu daun lebar, setelah dihidrolisis akan menghasilkan silosa. Kalau daun jarum setelah dihidrolisis akan menghasilkan manosa, karena mananya tinggi, karena manosanya tinggi. Misalnya ini, silosa, kemudian melalui proses hidrogenasi akan dihasilkan silitol. Anda pernah makan silitol?
Di permen biasanya ada, Pak. Ya, yang suka makan permen karet itu ada beberapa permen karet yang mengandung xilitol. Ya. Bahkan ada permen karet yang mereknya xilitol. Demikian juga pasta gigi odol, ya, itu ada kandungan xilitolnya. Kenapa? Karena xilitol ini dia mempunyai sifat mencegah radang gigi, bahkan bisa mengobati radang gigi. Ya, jadi dengan mengunyah-ngunyah permen karet yang mengandung xilitol, maka akan baik ya gigi Anda. Demikian juga odol, ya, pasta gigi. Ya. Ini bahasan pemanfaatan hemiselulosa secara umum, ya. Kemudian satu lagi yaitu polisakarida yang lain, yaitu pati, ya. Jadi di dalam kayu selain ada selulosa dan hemiselulosa juga ada karbohidrat lain, yaitu pati, ya, atau starch. Ada dua jenis pati, yaitu amilosa, yaitu pati yang tidak mempunyai percabangan, dia rantainya lurus. Kemudian amilopektin, ya, yaitu pati yang punya percabangan. Ya. Ini amilosa itu tidak bercabang, amilopektin itu bercabang. Nah, sebentar ya. Nah, ini adalah amilosa, ya, tidak mempunyai percabangan, ya, rantainya lurus. Sedangkan ini amilopektin itu rantainya mempunyai percabangan. Nah, saya ingin membandingkan antara selulosa dengan pati. Ada persamaan dan ada perbedaannya. Apa persamaannya? Persamaannya adalah disusun oleh monomer yang sama, yaitu glukosa. Ya. Perbedaannya pada jenis ikatan. Ya. Pada selulosa, jenis ikatannya adalah 1,4 beta. Sedangkan pada pati, jenis ikatannya adalah 1,4 alfa. Ya, itu yang membedakan antara pati dengan selulosa. Ya. Sebab kalau ya, oke. Sorry. Yes. Kalau kita lihat strukturnya, mirip, ya, antara selulosa dengan pati. Yang membedakan adalah ikatannya. Saya ingin menanyakan ini lagi, ya. Jadi kalau pada selulosa ini adalah jenis ikatan beta, kalau pada pati ini jenis ikatan alfa. Memang sepintas, ya, kita orang awam seperti saya sendiri, ya, saya tidak bisa membedakan apa bedanya antara alfa dengan beta. Yang membedakan hanya huruf saja. Tapi ada satu cabang ilmu kimia yang namanya ilmu kimia ruang, ya, stereochemistry. Itu kita mempelajari jenis-jenis ikatan ini, alfa, beta, ya, dan lain-lain. Ya. Lalu kenapa pati bisa dimakan, selulosa tidak bisa dimakan? Ya. Karena di dalam perut manusia, ya, dalam perut kita itu ada enzim yang mampu merusak ikatan alfa, ya, yang mampu merusak ikatan alfa glikosida ini. Sehingga kalau kita makan pati, rantai patinya terpotong-potong, ya, karena ada enzim yang mampu merusak ikatan alfa. Tetapi tidak ada enzim yang mampu merusak ikatan beta. Ya. Andai saja di dalam perut Anda itu ada enzim yang mampu merusak ikatan alfa, maka kita bisa makan kayu, kita bisa makan kertas. Ya. Tapi ada makhluk lain yang mempunyai enzim yang mampu merusak ikatan beta. Apa itu?
yaitu rayap. Ya. Di dalam rayap itu ada mikroba yang namanya protozoa. Nah, di dalam protozoa itulah dia ada enzim yang mampu merusak ikatan beta. Sehingga kalau rayap makan kayu atau rayap makan kertas, ya, dia masih dalam bentuk rantai selulosa. Masih dalam bentuk rantai selulosa. Kemudian di dalam perut, rantai selulosa itu ikatan betanya dirusak oleh enzim yang ada di dalam perut protozoa tadi. Ya. Itu beda antara selulosa dengan mati. Ya. Baik, saya kira itu ya bahan yang bisa saya berikan untuk karbohidrat. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan silahkan.